Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dani Elbona. Kali ini saya sedang berada di Sipirok. Saya akan membawa teman-teman untuk melihat salah satu situs cagar budaya dari sejarah perkembangan Kristen di Tanah Batak, teman-teman. Oke, ikuti saya. Nah, ini dia teman-teman lokasinya ya. Jadi menuju ke sana itu menuju ke Pahai, terus kita Rutung, ke Toba. Kalau kita ke sana itu menuju ke pusat kota Sipirok dan ke Padang Sidimpuan, ke Gunung Tua. Nah, ini lokasinya kalau saya tidak salah namanya Banjar Toba, Jalan Rumah Sakit Umum Tapanuli Selatan. Saya akan membawa teman-teman untuk melihat salah satu cagar budaya Provinsi Sumut yang ada di sini. Ayo kita nyebrang dulu. Nah, ini lokasinya teman-teman. Itu ada masjid yang besar. Dan kita mau review dulu situs cagar budaya gereja yang itu. Nah, ini Sipirok Tapanuli Selatan. Oke. Rumah-rumahnya masih mantap, suasana jadulnya masih dapat teman-teman. Ya. Nah, ini dia HKBP Sipirok. Mantap rumahnya. Mudah-mudahan kita ketemu dengan Bapak yang melayani di gereja ini ya. Jadi ini adalah gereja kedua yang pertama sekali berdiri di Tanah Batak. Setelah yang ada di Parausorat, kemudian gereja didirikan di sini, teman-teman. Nah, ini dia bangunannya. Ini jalan menuju ke rumah sakit umum. Coba kita baca dulu ya. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok, Kelurahan Sipirok Gudang. Bangunan cagar budaya Gereja HKBP Sipirok didirikan tahun 1861 ya. Status kepemilikan HKBP Sipirok. Pendata Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, bidang kebudayaan tahun 2020. Jadi tahun 2020 gereja ini ditetapkan menjadi cagar budaya di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ya. Nah, itu juga jalan tembusan menuju ke Sipirok. Coba kita masuk dulu. Shalom. HKBP Distrik 1 Tabaksel, Tapanuli bagian selatan dan Sumber. Resok Sipirok, Kuria Sipirok. Alamat Jalan Gereja Strip, Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Sipirok, Tapsel. Nah, itu teman-teman, di sana ada kemungkinan rumah guru Ria Porhangirnya ya. Oke. Nah, coba kita lihat dulu di sini. Di situ juga sepertinya ada perumahannya. Hora samang. Mohon izin Jomang. Mohon izin Joma buat video nih gereja ton. Di sini juga terdapat makam-makam tua teman ya. Makam-makam tua. Nah, nih. Berdiri tanggal 7 Oktober 1861. Jadi mungkin selesai 1936 ya. 1936. Gudang do nabinahin ni Jehuba tuhita asa zob mah rohatta. Psalmen 106 ayat 3. Artinya Allah telah berbuat banyak kepada kita supaya kita hendaknya setia gitu. Nah, kemudian di atas ada dituliskan Matius 16 ayat 18. Oke, kita review dulu. Jadi bangunan ini sudah mengalami renovasi beberapa kali teman-teman ya. Sudah mengalami renovasi beberapa kali. Jadi sebelum
HKBP misi Jending bergeser ke arah Tapanuli bagian utara di sana. Mereka sudah lebih dulu membangun jemaat-jemaat dan mempersiapkan para penginjil-penginjil Batak dari daerah ini, di daerah Sipirok ini. Jadi yang pertama sekali berdiri itu di Parau Sorat, tidak terlalu jauh dari sini, masih kecamatan Sipirok dan kelurahan. Ya, coba kita lihat nih bangunannya. Nah, di sini juga terdapat makam-makam tua, teman-teman. Makam-makam tua dari beberapa orang yang memiliki pengaruh dalam sejarah pendirian gereja ini. Coba kita lihat dulu. Seperti ini. Tuan Mangaraja Naposo dan istrinya mungkin ya, Cornelia Nasution, yang dibaptis tahun 64 pada bulan Desember tanggal 24 pas hari Natal ya. Nah, dan meninggal tahun 1906 di umur 56 tahun, masih muda ya. Untuk istrinya umur 78 tahun. Nah, di sini tadi saya mendengar keterangan warga, ada juga beberapa makam dari orang-orang Jerman dengan nama Jerman. Ini makam dari pendeta Henstein. Pendeta Henstein dari Jerman yang meninggal pada 1891. Dan ini istrinya, istri dari pendeta Henstein. Kemudian di sini Baginda Philippus Siregar meninggal pada tahun 16 di umur 70 tahun, dan istrinya Boruhuta Suhut meninggal umur 92 tahun pada tahun 42. Ini orang-orang berpengaruh di dalam sejarah perkembangan gereja ini. Kemudian ini makamnya tanpa nisan, sudah kabur atau tidak tahu ya, kurang tahu juga. Ini memang tidak ada nisannya, saya juga kurang paham. Tapi tidak terawat, teman-teman, kurang terawat lah ya. Kemudian ini juga ada Johanna Alexandrin. Johanna Alexandrin meninggal pada 1 Oktober 1865. Katanya di belakang juga masih ada beberapa makam. Ini bangunan gerejanya. Coba kita lihat dulu ke belakang lagi. Mungkin ini makam keluarga dari orang-orang yang menyerahkan tanah ini untuk menjadi gereja, bangunan gereja. Mangaraja Pangalitan, sepertinya mereka bermarga Arab ya, dengan istrinya Boruregar. Kemungkinan Mangaraja Pangalitan istrinya ada 3. Ini makamnya. Di belakang bagian samping, bagian kanan gereja. Di sini juga masih ada, kurang tahu. Tidak ada lagi. Tapi begitulah teman-teman, sepertinya kepedulian gereja KBP akan bangunan bersejarah ini tidak ada sama sekali ya. Tidak ada sama sekali. Miris memang. Itu rumah dinas pendetanya di seberang jalan.
kurang perawatan. Ini situs bersejarah teman-teman. Gereja ini dibangun tahun 1864. Nah, dari keterangan warga yang saya tanya tadi, tanah gereja ini diberikan oleh keluarga dari warga Arab di sini. Nah, di sana ada masjid. Sipirok itu terkenal kota yang toleran. Aturannya kita masuk ke dalam, tapi sayang pendetanya sedang tidak di sini. Jadi itu rumah dinas pendeta teman-teman. Oke. Saya rasa itu dulu teman-teman. Jangan lupa di follow kita ya, di subscribe dan di komentari untuk masukan. Nih situasinya seperti ini. Tidak terlalu berbeda sekali dengan gereja-gereja HKBP di Tuba yang megah, bersih, terawat, bersih, dan bagaimana di sini kurang tahu kenapa bisa situs bersejarah seperti ini kurang terawat. Mudah-mudahan mendapat perhatian dari HKBP pusat. Ya. Mudah-mudahan mendapat perhatian dari HKBP pusat. Nama desanya ini Desa Banjar Tuba. Di sana ada kelurahan Huta Suhut.